Saya ingin memberikan nasihat, mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima untuk saya khususnya yang pertama, yaitu yang kedua untuk ulama dan untuk ahlul bait. Untuk ulama, saya minta tolong kepada para kiai, tolong Pak Kiai, tolong ajengan, tolong mu'alim, tolong tuan guru. Kalau ada oknum Mbak Alwi yang berbuat tidak bagus, berbuat tidak baik, bahkan berbuat maksiat, tolong jangan dibiarkan. Tolong kami para habaib, kalau ada Mbak Alwi yang gak bagus perilakunya, pegang, nasihati, peringatkan, luruskan aja ke jalan yang benar. Tolong. Saya sedih. Ada beberapa orang, saudara, orang baik, kalau ngelihat ada oknum Mbak Alwi berbuat tidak baik, saking cintanya dia sama keluarga Nabi, saking ikhtiramnya kepada Nabi, dia nggak berani tegur. Habib, kami nggak berani tegur Habib. Kami takut su'ul adab sama Rasulullah. Kami takut su'ul adab sama Nabi Allah. Kami nggak berani tegur Habib. Saya kasih pengertian, tolong Pak Kiai. Kalau dia sampai dibiarkan, nanti kejahatannya makin bertambah. Kalau dia dibiarkan, perilaku buruknya akan semakin rusak. Kalau itu terjadi, nanti nama semua habaib jadi rusak. Betul? Betul? Saya minta bantuan semua umat Islam. Tolong. Kalau ada oknum Mbak Alwi, habaib yang gak baik, karib. Malu dong. Ente habaib. Ente zuriyah Nabi. Ente mesti jagain keluarga Nabi. Gak boleh ente begini. Nah, kalau semua umat Islam menasihati begitu, insya Allah habaib akan kembali semuanya ke jalan yang benar, sudah. Tuh oknum-oknum yang rusak, insya Allah semua akan kembali ke jalan datuknya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang yang kedua, kepada para habaib. Saya minta tolong kepada para habaib, baik yang jadi guru maupun yang bukan guru, pada kaum Mbak Alwi. Tolong jaga sikap, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kenapa? Saat ini fitnah sedang hebat. Sedikit saja Mbak Alwi melakukan kesalahan, direkam, disebar, diekspos, dan yang diserang semua habaib. Hati-hati sudah, hati-hati. Sampai artis dangdut berani bersumpah, wallahi demi Allah, sudah. Dia berani bersumpah. Saya ditelepon oleh Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah menawarkan nasab, cukup saya bayar. Saudara, kalau ada telepon begitu, cek dulu ke Rabithah. Apa betul? Atau ada orang yang catat nama? Kalau per telepon bisa catat nama tidak? Cek dulu dong, jangan langsung nyalain Rabithah. Terus dia bersumpah, saya tahu habaib Mbak Alwi. Itu sudah ada doktrin di mereka, doktrin sesat, bahwa seorang Mbak Alwi itu mau mabok nggak apa-apa, mau maksiat nggak apa-apa, karena dijamin masuk surga. Hei, dusta kau! Kami dididik oleh orang-orang tua kami, oleh kakek-kakek kami, oleh guru-guru kami, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai. Kami dididik untuk tidak berbuat maksiat. Bahkan kakek saya, saudara, dari kecil saya dipanggil, Rizik, ingat ya, ente Habib, ente Sayyid, awas ente maksiat. Kalau ente nasihat ente bikin Nabi, dosa ente double. Dari kecil kita dikasih tahu, saudara. Enggak ada guru-guru saya mengatakan, Habib Rizik ente Habib keluarga Nabi, enggak apa-apa ente maksiat. Siapa yang ngajarin begitu, sudah? Ini dia nih, artis dangdut ngaji nggak pernah, sebar fitnah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau ada oknum habaib berbuat maksiat, jangan habaibnya dihancurkan semua, saudara. Setiap komunitas pasti ada orang tidak baik, betul? Sama tanya nih semua, orang Betawi banyakkah yang baik? Jawab yang keempat, banyakkah yang baik? Adakah yang tidak baik? Kalau ada orang Betawi mencuri, apa boleh dikatakan orang Betawi semuanya pencuri? Boleh tidak? Boleh, saudara. Kalau ada orang Madura, saudara, berbuat jahat, apa boleh kita katakan semua orang Madura penjahat? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu perilaku oknum, jangan dikaitkan dengan suku dan golongan. Betul? Betul? Begitu juga kalau ada oknum Mbak Alwi berbuat jahat, nipu, ngutang nggak bayar, atau apa saja, jangan langsung dipukul rata. Semua Mbak Alwi, semua habaib penipu, kurang ajar. Kira-kira jelas ya? Paham tidak? Jadi nggak ada tuh doktrin Mbak Alwi, boleh nyolong, boleh nyuri, boleh zina, dusta. Nggak ada begitu, saudara. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi hati-hati. Maka itu kepada para habaib, tolong para habaib, tolong sekali lagi tolong. Hati-hati. Anda berbuat salah dikit aja, dikit lagi salah, itu akan dibesar-besarkan.
oleh para pembenci. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, maka itu kepada para habaib yang nggak pernah ngaji, yang nggak punya ilmu, jangan ceramah. Sebab kalau ceramah nanti kesalahannya makin parah, saudara. Nggak punya ilmu, ceramah berbahaya. Kalau mau ceramah, pastikan dulu ayat Qur'annya, pastikan dulu hadisnya, pastikan dulu hukumnya. Jangan sembarang ceramah di depan umat, saudara. Karena memang kadang-kadang, maaf, kadang-kadang panitia juga yang maksa. Habib, ini kiai umur semua udah ceramah, habaibnya nggak ada, Habib aja dia yang ceramah. Ini Habib didorong untuk ceramah, padahal dia nggak pernah ceramah, saudara. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Penutup, saudara. Jadi ada yang ngomong begini, Habib itu kan ngetop umatnya banyak, itu karena jualan nasab, karena ngaku-ngaku keturunan Nabi, jadi banyak pengikut. Ini omongan konyol, saudara. Saya mau kasih tahu Anda, saudara, dalam ilmu antropologi dan sosiologi, saudara, ada dua macam status. Yang pertama, status kelahiran. Yang kedua, status pencapaian. Apa itu status kelahiran? Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita nggak bisa milih mau jadi suku apa. Bisa milih, saudara. Ya Allah, saya mau dilahirkan dari suku Betawi aja, bisa nggak? Ya Allah, saya mau dilahirkan jadi Habib saja, bisa tidak? Bisa. Itu namanya status kelahiran. Itu udah takdir Allah. Terima, saudara. Jelas tidak? Yang kedua, ada status pencapaian. Seseorang itu dapat tingkatan di tengah masyarakat, dapat jabatan, bukan karena kelahirannya, tapi karena usahanya. Yang belajar pintar, jadi insinyur. Kemudian jadi menteri di suatu departemen. Yang kerja rajin, uangnya banyak. Satu saat dia kaya raya dengan perniagaannya. Nah, itu jadi orang kaya, jadi pejabat, itu status pencapaian. Kita mesti berusaha. Termasuk status karisma. Orang punya karisma, pengikut banyak. Itu pencapaian, saudara. Bukan karena kelahiran. Saya buktikan, saudara. Kalau dikatakan Habib ini, Habib itu maju, pengikut banyak karena statusnya Habib, bohong. Bukan karena status dia Habib. Karena status, dia berjuang, saudara. Dia belajar, dia ngajar, dia sebarkan ilmu, dia baik dengan masyarakat, dia sebar kasih sayang, orang cinta sama dia, akhirnya dia punya karisma, saudara. Buktinya, banyak habaib yang gak punya karisma, banyak habaib yang gak punya pengikut, banyak habaib, saudara, gak bisa menggerakkan umat, gak bisa. Saya mau tanya, apa semua habaib bisa ceramah? Apa semua habaib bisa jadi ulama? Enggak, saudara. Dan untuk mencapai karisma bukan Habib saja. Mari kita lihat, saudara. Kiai Haji Hasim As'adi, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, saudara. Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara. Banyak ulama-ulama, mereka bukan habaib, tapi saudara, mereka punya karisma, bisa menggerakkan jihad, saudara. Umat jutaan orang ikut fatwa mereka. Kenapa? Tapi mereka punya ilmu, mereka ngerti agama, mereka punya akhlak, mereka berdakwah, saudara, sehingga mereka punya status dihormati. Betul? Takbir. Jadi soal status pencapaian bukan Habib aja yang bisa. Betul? Betul? Emang dengan modal Habib langsung bisa terkenal? Bisa. Emang dengan modal Habib langsung bisa punya pengikut? Bisa. Nah, bisa, saudara. Karena umat punya hati, umat punya akal pikiran, umat bisa melihat mana yang berjuang, mana yang tidak. Mana pejuang, mana pecundang, mana baik, mana buruk. Yang baik akan masuk ke relung hatinya, yang baik akan dicintainya, yang baik akan diikutinya. Betul? Jadi udahlah, nggak usah adu domba, saudara. Habib Kiai jadi domba, enggak. Inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Udah antara hadir dan nanya, Habib, kami orang Indonesia asli, Betawi asli, bisa jadi wali? Nggak bisa. Dan banyak ulama Betawi yang jadi wali Allah, saudara. Siapa bilang tidak bisa, saudara? Wali itu bukan hak prerogatif habaib. Habib banyak yang tidak jadi wali, saudara. Kiai banyak yang jadi wali. Ini bukan soal Habib atau bukan Habib. Ini soal siapa bertakwa, siapa tidak bertakwa, siapa disayang Allah, siapa tidak disayang Allah. Kira-kira jelas tidak? Memang itu kalau sudah jelas begini, saya mau tanya semua, siap bersatu, siap bersaudara, siap cintai Nabi, siap bela Quran, siap ikut kiai, siap bela ulama,
Siap ikut habaib? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah baiklah ya kawan. Akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa kita jadikan pegangan kita. Jangan sakiti hati Nabi. Setuju? Anda hina anak cucunya, saudara, hati-hati. Allah akan laknat siapa yang menyakiti hati Nabi. Hati-hati. Mal'un fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu saja yang saya mau sampaikan. Saya undang semua nih. Insyaallah hari Ahad besok tanggal 15 September ba'dal maghrib kita akan zikir sampai Isya. Ba'da Isya mulai maulid saudara. Di Jalan Raya Petamburan. Siap hadir? Siap hadir? Takbir. Nah tolong semua usahakan bisa hadir di sana saudara. Hadir bersama-sama kita peringati Maulid Akbar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju hadir ya? Tahu Petamburan? Tahu Petamburan? Tahu? Kalau ada yang nyasar tanya kantor polisi, Pak Petamburan di mana Pak? Loh kok Petamburan Beb? Karena jenderal-jenderal salah baca. Dia baca Petamburan, dia baca Petampuran. Akhirnya dia baca bawa pancor, bawa pasukan, bawa senjata. Petamburan diserbu. Sampai sono saya nggak ada. Yang diturunin balihonya. Iya. Jenderal baliho. Ada gak? Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nah, jadi itu namanya Petamburan, bukan Petempurannya. Apa namanya? Apa namanya? Alhamdulillah sekarang yang musuh-musuhi ulama, musuhi habaib, saudara satu-satu lagi diadab oleh Allah. Betul? Betul? Ini saya mau kasih kabar bahagia nih, mau kabar gak? Lu dari tadi dengerin ceramah gue tegang bener lu. Ini saya tutup jangan sampai pulang tegang deh. Mau kabar gembira gak? Mau gak? Setan sama setan lagi berantem. Alhamdulillah. Setan sama setan lagi berkelahi. Lagi saling buka borong. Lagi saling ngadu ke KPK. Lagi saling ngejorokin temennya ke penjara. Setan sama setan lagi berkelahi. Betul? Betul? Kalau setan sama setan lagi berantem lu jangan misahin. Jangan ikut campur. Gelar tikar, taruh gelas, minum kopi, nonton. Setuju tidak? Setuju tidak? Saudara, adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu manusia apalagi lebih haram. Betul? Adu setan. Adu setan. Adu setan. Wajib. Lu paham wajib gak? Setan sama setan beradu. Waduh. Sekarang setan sama setan lagi berantem. Setan yang satu ditangkepin. Begitu ditangkepin sudah itu kebingungan. Kok bingung gak ada yang bantuin? Habib Rizik mana? Habib Rizik. Nanyain Habib Rizik lu kangen. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau kasih tahu nih partai ini saudara. Namanya saya lupa, tapi yang saya tahu lambangnya kayak kebo apa-apa. Lu kok ketawa lu? Ya gua nggak tahu lah, apa kebo, apa keledai, nggak paham dah. Saudara, ini presiden sekarang kan dia yang pilih, betul? Dia yang jagain, betul? Dia yang pada jadi menterinya, betul? Dia yang pada jadi komisaris BUMN, betul? Dia yang dapat duitnya, betul? Sekarang begitu ribet ngajak-ngajak kita. Unyel. Udah gitu sekarang apa merasa terdalimi. Kami terdalimi saat ini. Kan 10 tahun lu yang zolim. Tolong. Masya Allah. Makanya saya mau tanya sekali lagi. Setan sama setan berantem. Disain jangan. Disain jangan. Disain jangan. Lu jangan nanya. Enggak yang ini nanya. Beb setannya siapa? Gue jawab gue ditangkep. Lu jangan nanya. Lu tahu gak setannya? Tahu setannya? Tahu? Udah jangan nanya. Kalau ada minta bocoran, Beb siapa Beb? Gua kasih tahu, gua ditangkap. Nggak pulang ke Petamburan. Begitu gua ditangkap, orang sini nengokin juga enggak. Sedih banget ya gua, orang render gak ada nengokin, cuma Habib Zain doang yang nengokin. Lain kali bo. Kalau ada Habib, ada Kiai di penjara tiap pagi kirimin nasi uduk. Iya malam kirimin nasi goreng gitu. Saya masuk penjara Pak ya, timbangan saya 70 kilo. Tiap hari makan enak. Keluar dari penjara 89 kilo. Subhanallah, makanya 3 kali makan sehari. Ada yang ngomong Beb enak, enak. Nah dikasih makan 3 kali sehari gratis. Di penjara makan 3 kali sehari gratis. Sarapan pagi gratis, makan siang gratis, makan malam gratis. Jadi kalau di sini ada yang nggak bisa makan nasi, pengen makan nasi, masuk penjara. Allah, lu paham nggak? Ada yang nanya apa benar? Kan gua pengalaman. Masya Allah, Bu.
Bu, ya udah, ini yang terakhir nih, saya mau tanya nih, yang kompak nih. Semua siap bersatu, siap bersaudara. Jadi kalau ada yang mengadu domba umat, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan kemungkaran, siap lawan kemaksiatan, siap bela kebenaran, siap tegakkan keadilan. Betul, betul. Kalau dituduh ekstremis, lu jawabnya nggak kompak lu. Kalau orang Betawi bilang bodo amat atau masa bodoh. Kalau orang Sunda, orang Banten bilang sabudu toing. Kalau orang Jawa Timur, orang Pasuruan bilangnya preketek. Kalau orang Madura, ada orang Madura di sini. Kalau nggak salah lorot itu. Apa ya kalau masa bodoh Madura? Ayo, ayo lu jangan malu-malu. Gua kasih duit nih. Udah, jadi kalau orang sekarang saya mau tanya di sini nih, lu mau bodoh amat atau masa bodoh? Masa? Ayo latihan. Masa? Yang kompak, masa? Jawabnya kompak. Kalau kompak, ente lulus semua. Ayo saya mau tanya nih, sekali lagi semua, siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela Islam? Betul, betul. Kalau dibilang ekstremis, kalau dibilang radikal, kalau dituduh teroris, kalau dicaci maki, kalau difitnah, kalau dibenci, kalau dipanggil polisi, kalau dipenjara, kalau dibunuh, masa bodoh. Alhamdulillah, takbir. Udah, semuanya udah lulus, lu udah boleh pulang semua. Udah lulus lo. Udah paham ya? Tapi jangan salah digunakan. Dan anak muda, mana anak muda? Angkat tangannya, anak muda. Takbir. Dan anak muda ntar subuh kalau dibangun dengan nyaknya, tong bangun tong, sholat subuh, masa bodoh. Itu namanya salah digunakan. Kacau tidak? Mak, kalau anaknya susah dibangunin subuh, siramin air. Setuju? Kalau dibangunin subuh, bangun, siap mak, siap sholat. Begitu dong. Jangan tong, sholat tong, masa bodoh. Lu kok bilang masa bodoh? Habib yang ngajarin subhanallah. Itu salah pakai tuh begitu, betul? Udah, mudah-mudahan masyarakat di sini semuanya diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Saudara, apa-apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah. Saudara, dan segala kesalahan datang dari diri saya sendiri. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Dan sekian, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya.